termasuk untuk mendapatkan pendidikan. Kita tahu bahwa saat ini juga untuk mendapatkan pendidikan juga butuh biaya, dan yang fakir ini tidak mendapatkan ilmu akan kesulitan. Nah, bagaimana mereka? Baik. Bismillah. Jadi Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwasanya Allah itu tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat ya yang terlihat tampak nyata, tapi Allah itu melihat isi hati dan juga amal perbuatan. Nah, bagaimana kemudian orang miskin ini mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di masa sekarang semuanya serba uang. Mau buang air kecil saja harus siapin uang ke WC umum. Semuanya sebuah berbayar di zaman sekarang. Lalu bagaimana? Biasanya ada saja Allah memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa pasti Allah akan kasih jalan keluar. Selama ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat yakin Allah pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Semiskin apapun, ketika dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan keutamaan baginya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kemiskinannya itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita lihat Rasulullah itu tidurnya di atas pelepah kurma sampai bertanda badannya itu. Lalu kemudian kadang bertanya kepada istrinya, pagi ini kita makan apa? Waduh, nggak ada yang bisa dimakan Rasulullah. Ya sudah, kita puasa. Tapi Allah mengangkat derajatnya sedemikian rupa. Kita banyak saksikan di masa-masa sekarang orang-orang yang miskin, lalu kemudian tiba-tiba ada yang membantu, ya. Ya, kadang kan ada film-filmnya juga itu ya, bedah rumah atau apa gitu kan, dan lain-lain. Ya, mungkin Allah tunjukkan kepada orang kaya, ya, di sana ada orang yang membutuhkan. Kita itu rahasia Allah, ya, rahasia Allah. Mohon maaf, santri kami itu ada yang orang keluarganya ketika dia jadi santri, lalu kemudian dipecat dari kerjaannya, jadi pengangguran, bingung untuk bayaran anaknya. Ya, pernah saya sampaikan di sini. Ya sudah, bismillah, sabar, nanti kita bisa cari jalan keluar. Sebulan, 2 bulan belum dapat kerjaan di masa pandemi seperti ini. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, karena ada pengurangan pegawai kan. Ya gimana Ustaz, kita belum ada rezeki untuk bayaran. Nah, bismillah, nanti ada jalan. Oh, ternyata Allah kasih jalan keluar luar biasa. Dia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya, karena kesabarannya. Saya punya sahabat ini di daerah Cilangkap ini. Dia kena COVID waktu itu, lalu kemudian terkena pengurangan pegawai itu. Saya tahu dia orang soleh, karena kalau pengajian hadir mulu, minimal itulah ukuran solehnya, ya, ke masjid mulu. Dia cerita, Ustaz, saya udah 2 bulan ini nggak ada kerjaan. Bismillah, insya Allah. Ya, dan ternyata dia awalnya di perusahaan itu menjabat sebagai ini, lalu kemudian mendapat kemuliaan seperti ini. Ya, memang Allah mungkin sedang mengujinya. Ya, mungkin di sini ada juga yang seperti itu. Kesabaran kita sebagaimana sabarnya orang-orang yang tadi, du'afa, fuqara, wal masakin. Mungkin di saat itulah Allah akan mengangkat derajat kita. Mungkin kitanya belum tahu. Hidup itu kan seperti sajadah nih. Antum lihat sajadah itu. Kalau tampak di depannya itu rapih, ya. Tapi coba kita lihat di belakang itu semrawut. Coba lihat belakang sajadah itu semrawut. Itulah yang kita lihat.
Kok semrawut banget hidup saya? Mungkin Allah sedang menata kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Dengan ujian, dengan cobaan, dengan penyakit dan lain-lain, mungkin Allah akan mengangkat derajat kita. Insya Allah, kita yakin, ya, semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka beruntunglah bagi kita yang memiliki kecukupan rezeki. Ya, jangan sampai kemudian kita mengkufuri apa yang telah Allah beri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi poinnya bukan masalah miskin atau kayanya, atau kurus dan gemuknya, ya. Tapi yang paling poin pentingnya adalah bagaimana kemudian entah itu kurus atau gemuk, entah itu miskin atau kaya, bagaimana kualitas kita, ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah petunjuk untuk kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan kebaikan, hamba-hamba Allah yang senantiasa dijauhkan dari segala kemaksiatan, hamba-hamba Allah yang istiqomah. Mudah-mudahan kemudian kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.